Next ya, kita bagian range. Nanti kalau aku udah bisa nguasain tentang analis data, aku akan buat video buat kalian semua bagaimana menjadi seorang analis yang bagus, yang andal, yang punya skill yang luas tentang analis data, sehingga kalian bisa analis berbagai data yang ada di muka bumi ini dengan baik dan benar. Oke, kita akan belajar matematika dan statistik. Ini adalah bagian range. Kita bisa baca sendiri, atau range itu adalah kumpulan data yang berbentuk angka pasti ada nilai maksimum. Oke, dalam kumpulan data itu pasti ada angka dengan nilai maksimum dan minimumnya dong. Nah, range ini bisa dibuat dengan rentang data merupakan selisih antara data maksimum dan minimum. Nah, ini dia rumus range, yaitu nilai maksimal dikurangi nilai minimum. Sebelumnya aku bilang kalau aku belajar ini di webnya di coding.com ya. Ini itu banyak banget materi dan kursus yang bagus banget untuk ngembangin bakat kita, skill kita, khususnya di bagian informatika dong. Bang analis data, yang mau web juga bisa, kemudian Android juga bisa, di machine learning. Aku sekarang di bagian machine learning. Soalnya soal analis data itu sebenarnya harus bisa tahu data. Mereka juga harus bisa machine learning, harus tahu ngoding, harus tahu banyak hal. Pokoknya ikuti aja deh. Kemudian ini nilai maksimum dikurangi nilai minimum, itu adalah nilai range. Nah, ada nih contohnya. Contoh datanya adalah ada berapa data? Ada 7 data, yaitu 10, 30, 30, 25, 40, dan 50, 20. Nah, untuk menentukan range dari data di atas, kita dapat mengurutkannya terlebih dahulu, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yaitu kita udah diurutkan di web ini ya. Nah, kita udah tahu dong nilai maksimum dan minimumnya. Nah, kita dikurangi aja. Nilai maksimumnya di sini adalah 50. Setelah diurutkan, nilai minimumnya adalah 10. Jadi range-nya sisa dikurangi aja nilai maksimum dan minimumnya, yaitu 50 dikurang 10 sama dengan 40 dong. Udah, materi range sudah selesai. Next, materi kuartil. Di SMA itu kita sering banget belajar tentang statistik dong. Pasti kalian ngerti dong apa itu kuartil. Kuartil itu kayak nilai yang membagi data berurutan menjadi 4 bagian yang besarnya sama kayak gitu. Ada jenisnya, itu ada kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Nah, ini nih caranya untuk menghitung nilai kuartil. Kita harus memperhatikan dulu dong jumlah data yang ada. Jadi di sini kita membagi data tersebut menjadi 4 bagian ya. Yuk kita lihat aja langsung. Nah, ada gambar di sini X1, Q1, Q2, Q3 sampai Xn. Nah, gambar di atas merupakan ilustrasi letak kuartil terhadap banyaknya data. Dalam penentuan perhitungan kuartil terdapat 4 kondisi dan rumus yang berbeda. Nah, ini nih rumusnya. Kalau kuartil pertama itu adalah Xn plus 1 dibagi 4. Udah tahu, udah bisa baca sendiri kan kalau rumusnya. Kemudian ini untuk data ganjil dan nilai N plus 1 habis dibagi 4. Nah, kalau kasusnya banyak data ganjil dan nilai N plus 1 tidak bisa dibagi 4, ini nih rumusnya. Bisa aku perbesar ya. Ini gampang banget teman-teman. Gak gampang banget, gak susah banget gitu, bisa dipelajari. Nah, banyak data yang tidak bisa ini ada lagi rumusnya jika datanya genap dan tidak habis dibagi 4. Ada juga data genap dan habis dibagi 4. Pokoknya ada 4 rumus di sini. Yang pertama data ganjil, data genap, habis dibagi 4 dan tidak bisa dibagi 4 ya. Nah, ini nih contoh kasusnya. Hitunglah kuartil dari data panjang jalan tersebut. Ada 5 data, yaitu angka 7, 6, 8, 3, dan 2. Nah, gini nih caranya. Seperti range tadi, kita harus urutkan yang pertama. Kita harus urutkan semua datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar ya teman-teman. Nah, setelah kita urutkan, kita pakai rumus yang ini kan data ganjil, kita pakai rumus data ganjil aja ya nggak sih. Dan hasil N plus 1 adalah 6 dan tidak bisa habis dibagi 4 dong, sehingga kita dapat menggunakan rumus yang kedua seperti berikut. Bisa dimasukin aja datanya. Nah, ini adalah X1 plus X2, data ke pertama dengan data kedua dibagi 2 gitu aja.
Nah pertama kan setelah diurutkan itu 2 dan 3 ditambah 3 dibagi 2 itu aja 1 sama dengan 2,5, begitu juga seterusnya. Gampang banget kan teman-teman. Nah ini contoh kedua, apabila terdapat data berjumlah 430, dimanakah posisi masing-masing kuartilnya, kayak gitu. Kita dikasih nilai n nya nih langsung. Nah caranya langsung pakai rumus saja. 430 ini nih data genap atau data ganjil, kita tentuin dulu dong apakah bisa dibagi 4 atau enggak. Nah diketahui bahwa jumlah datanya genap 430 dan tidak habis dibagi 4, berarti kita pakai rumus yang sudah ada tadi, sisa dimasukin rumus saja. Hasilnya adalah data ke 323 untuk kuartil ketiga, kemudian untuk kuartil pertama data ke 108, untuk kuartil kedua adalah pokoknya bagi aja langsung kayak gitu aja teman-teman, gampang kan, pakai rumus saja. Kalau matematika itu main rumus saja, sisa dimasukin aja datanya, udah selesai gitu. Kita udah masuk ke range tadi, kita udah belajar tentang kuartil, sekarang kita belajar tentang standar deviasi. Sama kayak lainnya, kita main di rumus standar deviasi, kita main rumus itu mudah banget, bisa masukin rumusnya aja, yang penting ngerti maksud dari semua pertanyaannya, bagaimana mengolah datanya. Ini tuh keren banget deh, materi di coding.com ini keren banget, gampang dicerna dan mudah dipelajari pastinya. Oke, di sini kita akan belajar standar deviasi. Apa sih itu standar deviasi? Standar deviasi atau disebut dengan simpangan baku adalah ukuran varian atau perbedaan dari nilai sampel terhadap rata-rata suatu data yang sering digunakan dalam statistik. Nah, standar deviasi juga digunakan untuk mengukur jumlah variasi atau sebaran. Nah, intinya standar deviasi atau simpangan baku ini adalah ukuran varian. Kita di sini membedain nih nilai sampel terhadap rata-rata suatu data yang sering digunakan. Intinya ini berhubungan dengan varian, udah gitu aja. Nah, rumus varian gini nih, rumus varian S kuadrat sama dengan bla bla bla. Nah, kalau varian baku rumusnya adalah ini, sisa diakarkan aja. Itu adalah, kalau S kuadratnya itu adalah varian, berarti S bakunya, varian bakunya adalah S-nya doang. Nah, di sini ada contohnya langsung ya, sampai ke rumus-rumusnya. Bisa dilihat di sini ada beberapa data, kurang lebih 10 data. Jumlah data adalah 10 dan jumlah n-1 adalah 9. Untuk permudah Anda menghitung variannya, mari kita buat dalam daftar. Ini tabel untuk mengetahui XI dan X kuadratnya. Kita tentu saja dalam rumus ini ada X kuadrat ya, untuk mencari simpangan, untuk mencari varian dan varian bakunya. Otomatis kita harus tahu dong X kuadratnya ini nih. Langsung aja, jika terlebih di atas ditulis dalam bentuk rumus seperti ini jadinya. Bla 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 bla. Ini penjumlahan XI-nya, ini penjumlahan XI kuadratnya. Kemudian ini untuk kuadrat dari XI-nya. Nah, dalam perhitungan S2 atau varian itu ini, masukin rumus saja. Kemudian kita udah tahu variannya, sisa diakarin dong, yang kasih hasilnya 7,183. Ya sama aja dengan yang lain dong, sisa dikuadratkan. Tuh, dikuadratin 200, masukin rumus, udah deh selesai. Gitu aja, sama yang lain. Ini cuma kasih contoh kasus. Intinya kalau matematika itu harus banyak latihan kalau mau bisa. Dah, kita lanjut materi yang lain lagi dong. Apa itu spreadsheet? Nah, sekarang kita belajar di dasar modul 4, yaitu dasar spreadsheet. Kita udah mulai praktikum nih. Kita lanjut nanti ya. Udah ngebang, udah ajan. Assalamualaikum.